itu akan menyehatkan badan kita. Angkat tangan yang belum punya laser, multi laser. Pulang dari sini pun. khusus sih harus angkat tangan yang belum punya multi laser keterlaluan. Kenapa? Karena itu dari setan. Coba sekarang bayangkan, ini yang saya katakan, ini adalah laser. Ini adalah cahaya, berarti laser lagi photobody laser. Ini seluruh sakit bisa diatasi, Pak. Subhanallah, Tuhan Maha Besar ya. Di sini kita mendapatkan. Hanya bicara di hidung, Pak. Ini ceritanya, kok hidung sih? Kenapa nggak telinga? Kenapa nggak di tempat lain? Salahmu dewe itu, kenapa masih diterima di hidungnya dong? Pegel tahu dipakai hidung itu. Saya punya sariawan, saya lakukan pakai ini. Saya tempelin aja di sini. Bila perlu saya masukin ke dalam. Masukin ke dalamnya baik yang dari PMD maupun dari multi laser, sama nih. Akan mendapatkan ini. 4 ini akan didapatkan. Dok, itu nggak merusak gigi ya? Mana ada merusak gigi? Gak ada cerita merusak gigi. Ini ceritanya nih. Kalau sudah merusak berarti bicara efek samping kan? No. Kalau ini bisa merusak, karena ini bukan terapi. Ini adalah laser juga. Dan ingat ya, laser tidak punya cahaya loh, tidak punya cahaya. Tidak punya warna loh. Dia bisa hijau, dia bisa merah, seperti yang dipakai itu adalah merah. Itu hanya untuk dia sedang bekerja, on. Tapi tidak berwarna, bukan magic Huibinio, bukan ini. Kalau ini jelas-jelas fototerapi, ini adalah cahaya. Magic Huibinio masuk di dalamnya, meskipun yang magentanya sampai ke paling magenta, sampai ke yang merah. Jadi sudah masuk ke bukan far infrared ya, tapi near far infrarednya yang lebih mendekati ke masih bisa dilihat, walaupun sudah tidak terlihat ya. Ini adalah laser vakum pada diabetes. Saya lagi eksperimen banget nih. Ini adalah vakum terapinya. Tolong perhatikan banget. Suatu aplikasi atau satu teknik aplikasi yang bisa menghindarkan amputasi. Luar biasa, Pak. Vakum di kakinya, jangan vakum di kakinya, vakum di punggungnya, jangan di tempat yang busuknya. Kalau mau yang di busuknya harus ditutup. Tutup setutup-tutupnya, hanya dikasih selang. Tapi bukan pakai PMD, tapi pakai vakum. Negatif pressure kan itu disedot semua. Kalau di rumah sakit ada ada alat yang namanya vakum, pompa vakum, itu disedot semuanya. Orang lagi operasi supaya tidak ada darah, tidak ada cairan yang ada di tempat itu, pasti pakai vakum. Serot di sini juga. Dokter gigi lah. Dokter gigi kalau lagi tindakan di giginya pasti dengan vakum itu. Nah ini akan bisa dilakukan yang sama. Sampai busuknya, baunya, nanahnya, darah jeleknya itu terambil semua. Setelah itu regenerasi akan muncul. Tapi ingat, kita bicara void. Berarti di sana ada rosoligos, di sana ada oral liquid, di sana ada postrum. Untuk apa? Untuk internalnya, untuk dari dalamnya didapatkan, untuk mendapatkan hal yang sama. Ini adalah vakum satu. Kemudian apa literatur yang berbeda lagi ini sama ya. Ini tanpa vakum udah mulai menghitam. Ini bentar lagi ini hitam semua nih. Setelah hitam dia akan copot satu persatu. Ini tapi tidak di sininya, di punggungnya, di bagian kaki di atasnya, nggak usah. Ini dahsyat nantinya. Kenapa demikian? Kita hanya berpikir, tolong ibu bapak diseragamkan dengan yang tadi ya penjelasan. Tubuh itu utuh, Pak. Kenapa sampai menghitam gini? Karena darah nggak ada yang masuk ke sini. Gak bisa, di sini tuh sampai ada belatung, bayangkan. Baunya luar biasa. Dan si orang yang sakitnya nggak mencium sama sekali bau itu. Semuanya udah gagal, penciumannya gagal, sarafnya gagal. Ini ketika dilakukan vakum berarti kita merangsang yang tadinya jelek semua sirkulasinya akan naik, Pak. Maka terjadilah perbaikan seperti ini. Ini saja kita udah bangga, Pak. Belum sembuh total nih. Ini aja kita udah bangga. Kenapa bangga? Karena yang bersangkutan udah berterima kasih ke kita. Bisa diterima. Yang bersangkutan udah pasti berterima kasih. Hebat ya. Boleh minta tepuk tangannya? Supaya nggak stres banget. Ya. Nah, ini lanjut saya ingin sampaikan lagi.
Ini hal yang sama vakum pada luka operasi yang bukan karena diabetes. Terus kemudian bagaimana mekanisme vakum? Ini yang saya tadi cerita. Bapak Ibu teman-teman ini lihat satu. Dia akan memperbaiki darah, blood detox, kemudian aktivitas imunnya, nitric oxide teorinya ada, pain gate ini khusus untuk mengurangi rasa sakitnya. Jadi secara teori vakum itu harusnya diterima. Journal of Traditional and Complementary Medicine. Ini jurnal bicaranya, bukan Fukuwe, bukan Setio, ya. Kemudian yang terakhir, terapi pada diabetes. Hippocrates bicara, kalau ada cara untuk bisa menghangatkan atau memanaskan tulang, maka semua penyakit sembuh. Hanya memanfaatkan heat terapi saja, Bapak, Ibu, teman-teman, diabetes sembuh, kanker sembuh, gula darah turun, kolesterol turun, berat badan turun. Ini hanya memanfaatkan panas, dan itu ada di dalam portable magic device. Terserah, kalau misalkan dia, mohon maaf ya, contoh berat badannya masih ada kelebihan, ya sudah di lemak yang ada. Soalnya saya nggak ada teman, masa cuma 40 sekian kilo. Oh ada Margaret di sini. Oh. Gawat nih. Nanti kita pawainya orang-orang kurus semua nih. Nah, ini adalah diabetes. Diabetes dengan pemanasan dan fatty liver, perlemakan hati. Selesai dengan mudah. Diabetes kan? Sama aja. Kita tinggal setrika dimanapun. Pemanasan. Kenapa demikian? Kenapa setrikanya di mana saja? Atau kenapa panasnya di mana saja? Karena di mana saja, di mana saja ini ada protein yang akan dibangunkan. Ya, di punggung boleh, mau di depan boleh, mau di pankreas, letak pankreas, atau kalau yang pintar-pintar nih, mana pateni yang pintar banget. Titiknya, kalau pada yang, aduh hebat banget. Kalau sudah belajar akupunktur ada titik diabetes, ada titik jantung, ada titik, bukan titik titik akupunkturnya, bukan ya. Titik untuk menyelesaikan sakit jantung, sakit diabetes dan sebagainya. Kalau ngikutin itu jauh lebih dasar lagi, Pak. Ini harus kita pelajari. Tapi bagi yang tidak pun nggak usah. Karena kalau judulnya di sini ini adalah proteinnya, maka diabetes selesai. Maka fatty liver yang non alkoholik selesai. Imun sistem akan meningkat. Karena panas itu akan membangunkan protein kita. Makanya jangan cari payung kalau ketemu matahari. Ya, dosa banget deh. Dosa. Yang enak tukang payungnya. Ya, sorry. Nah, ini mohon maaf. Oke, masih. Tolong perlihatkan. Ini adalah heat shock protein dengan heat terapi. Ini untuk obesitas nih. Mohon maaf ya tulisannya kecil. For the treatment of obesity and diabetes. Selesaikan dengan mudah. Ya. Kemudian apalagi ini diabetes lagi, ini pasti menarik karena ada di mana ini? Tidak ada, saya kira parameter semuanya terperbaiki kardiovaskularnya. Diabetes lagi dengan heat terapi. Ini perjalanannya. Heat terapi dalam menyelesaikan diabetes itu tidak liver, tidak otot saja, tidak pembuluh darah, tidak pankreas, semua nih, termasuk lemak, termasuk jantung. Jadi diperbaiki di seluruh aspek atau banyak aspek, tidak satu titik. Padahal bicaranya hanya heat terapi. Mudah-mudahan terinspirasi Bapak Ibu teman-teman sekalian, ya. Sangat. Nah, sekarang PDP. Sekarang alat ini. Kenapa sebangga banget saya dengan ini? Hal yang sama. Kenapa istimewa? Karena bicaranya lagi laser, yaitu cahaya, sinar. Ini dahsyat sekali lagi Bapak Ibu teman-teman, karena jadi kebanggaan buat kita semua. Saya mengingatkan manfaat langsung dari matahari, bukan cuman, mohon maaf, bukan cuman vitamin D, tapi menurunkan berat badan, kesehatan mata, menurunkan tekanan darah, dan seterusnya, sendi dan tulang, kanker, kualitas tidur, semua nih. Ini ada di manfaat matahari. Jangan cari payung, ya. Ini adalah matahari.
banyak sekali cahayanya, banyak sekali gelombangnya, banyak sekali yang kita bisa terima. Ini laser yang barusan saya cerita. Dan bagaimana dengan fototerapi? Fototerapi adalah ini, light emitting diode. Ini dipakai LED, LED. Oh. LED, mobil, mau lampunya segala macam, semuanya pakai LED. Kenapa sih demikian? Karena memang dahsyat. Dipakai satu teknologi yang tidak bisa lepas. Medis, bukan medis ya, kesehatan pun sama, dunia kesehatan pun sama, akan menggunakan hal yang sama, satu teknologi yang sama dengan LED. Yang lampunya adalah lampu LED. Nah, ini sekedar mungkin sebagai inspirasi buat teman-teman semua. 10 April saya disuntik Sinovac, terjadi perdarahan di bawah konjungtiva, memburuk. Kemudian saya berjemur. Ini yang saya lakukan, dan hasilnya saya dapatkan keistimewaan yang luar biasa dari matahari. Jadi berjemur dengan melihat matahari langsung tuh ternyata dahsyat. Sun terapi itu luar biasa. Oke. Sekarang manfaat tidak langsungnya ada di fotosintesis, ada di buah dan sayuran. Saya tidak mengupas lagi buah dan sayuran karena semua yang teman-teman udah paham. Jangan pernah melihat lagi bayam itu jelek. Jangan pernah melihat yang tidak punya rasa itu jelek, ketimun itu jelek dan sebagainya. No, itu manfaatnya dahsyat. Buah yang manis itu adalah buah untuk obat diabetes. Ya, durian itu menurunkan kolesterol, bukan menaikkan kolesterol. Tolong diperbaiki pola pikir kita, karena itu adalah hasil dari matahari, hasil dari sinar. Semua buah dan sayuran itu dahsyat adanya, ya. Nah, kenapa demikian? Karena bumi dengan mataharinya ini lengkap. Yang kita kenal cuma ini, Meiji-kui Binyu, dari merah sampai magenta. Ya. Tapi yang dipakai di alat fototerapi, ini tidak semua panjang gelombang, tidak semua sinar. Yang dipakai adalah yang positif semua, atau yang baik-baik semuanya. Ya. Saya bangga, kenapa dengan fototerapi bangga? Karena bisa untuk mencegah. Manfaatkan sinar itu untuk kita tidak sakit. Sesempatnya kapanpun kita lakukan. Ketika kita ketemu orang yang sakit, maka berdoalah untuk bisa membantu orang itu sembuh dari sakitnya dengan menggunakan alat fototerapi. Ya. Bapak Ibu bisa melakukan seperti ini, berarti ini tidak nempel kemana-mana, hanya dinyalakan di ruangan kita, nikmati. Ya, ini warna merah atau warna biru seperti ini juga hal yang sama. Silakan bisa dimanfaatkan. Bermandi cahaya, berjemur sendiri, artinya adalah kita bisa menikmati sepuasnya. Ya. Nah, yang menarik di alat warna biru yang dipakai adalah yang menguntungkan tubuh kita dengan panjang 465 nano sampai 495 nano. Yang ini tidak dipakai, 415, 455 tidak dipakai nih. Kenapa? Karena ini tidak diterima oleh tubuh kita. Itulah warna jelek, ultravioletnya. Biru saja tidak semua biru yang menguntungkan buat tubuh kita. Ini adalah penjelasannya. Kalau kita memperhatikan warna biru, maka kita akan mendapatkan rangsangan sampai di sini. Kalau kita menggunakan warna merah sampai ke permukaan bawah lagi, magenta sampai turun lagi sampai lebih merah lagi, akan lebih jauh lagi daya tembusnya. Kalau kita ingin menyelesaikan jerawat, cukup dengan warna biru, ya. Atau kita ingin menghilangkan panas, iritasi dan lain sebagainya atau kemerah, selesaikan dengan sana. Makin kesini makin dalam. Ini akan bisa mengatur lagi melanin kita, akan mengurangi pigmentasi. Nah, bagi orang-orang yang punya permasalahan di pruriten dan sebagainya atau melasma, ini kita bisa pakai. Gunakan dengan sinar. Kolagen akan dapat kalau kita memanfaatkan warna merah. Balik lagi, ibu, bapak, teman-teman sekalian, ini kebetulan warnanya merah. Ini kita bisa manfaatkan. Setrika, jangan di satu titik ya. Kalau satu titik langsung nanti kosong dan melepuh. Karena ini nembak. Beda dengan itu. Kalau ini nembaknya satu arah banget, satu titik doang. Nah, lebih baik disetrika, lebih baik dimanfaatkan berulang-ulang. Mau berapa lama sekarang? 30 menit?
Ya. Atau sampai terasa panas, silakan. Kalau pakai yang papan besar, itu pasti akan banyak permukaan yang dapat. Dan semua sinar, sekali lagi semua sinar itu akan diterima oleh tubuh kita. Ada akseptornya, ada penerima. Jadi kita tidak perlu lagi, silakan tepuk tangan, tepuk tangan. Jangan ragu. Demikian juga dengan pemulihan sel. Artinya adalah regenerasi dan lain sebagainya yang didapatkan dengan warna merah. Perbaikan energi juga yang sama, nanti saya akan jelaskan lagi. Ini kira-kira sama kalau kita melihat warna, tinggal kita manfaatkan sampai di mana. Nah, ini yang selalu saya ceritakan, ini yang saya diskusikan sama Bang Rifa. Ya, mekanisme kerja dari terapi cahaya itu, ini kebetulan dibicarakan adalah merah, tapi dasarnya sama. Ya, diterima oleh mitokondria karena ada penerima di mitokondria. Mitokondria itu adalah bagian daripada sel kita, seluruh sel. Beda-beda nih. Sekarang kita bicara sel rambut, berarti ada mitokondria yang ada dalam sel rambut, kulit dan seterusnya sama. Jantung, tulang sama. Tapi dia pasti menerima cahaya. Pasti menerima. Karena ada mitokondrianya. Jadi kita nggak usah ragu. Artinya apa? Setiap sakit apapun, sekarang Bang Rifat sakit nih, pinggangnya dengan spondylisisnya. Ya sudah, tempelin. Sampai pegel. Jadi mau tidak mau nyalakan ini, manfaatkan sinar ini, tempel di lubangnya sampai berkurang. Ketika diperiksa sama dokternya yang shock. Jadi obatnya nggak diminum? Enggak dok. Obat anda sakitnya nggak diminum? Enggak sama sekali. Karena menggunakan Photon Device Pro. Tepuk tangan ya. Oke, ini adalah salah satu menjelaskan kenapa demikian. Karena akan meningkatkan produksi energi dari mitokondria. Mitokondria itu pabrik energinya, pabrik yang menghasilkan ATP. Dan yang kedua, mekanisme keduanya membuild up, membuat sel itu bertindak sebagai antioksidan dan anti peradangan. Sudah antioksidan, anti peradangan tadi. Ini mekanisme kerja yang dahsyat. Ini adalah mitokondria, ini adalah penerimanya nih, sitokrom seoksidase. Protein lagi yang menerima. Tadi saya bicara heat terapi diterima oleh protein, cahaya pun diterima oleh protein, oleh tubuh kita. Karena protein ini ada di mitokondria, maka seluruh sel akan menerima cahaya. Nggak usah ragu, mau ditaruh di kepala, mau ditaruh di pipi, mau di terapi dadanya, seluruh tubuhnya pasti kena. Karena dia akan mendapatkan cahaya itu. Ya, hasilnya adalah energi. Ini yang pertama, mekanisme pertama. Mekanisme kedua lebih menarik lagi, akan menghasilkan antioksidan, free radical reaktif oksigen scavenger. Ini adalah untuk antioksidannya. Kemudian otofagi. Saya diskusi juga sama Bang Rifat, otofagi itu apa? Otofagi adalah kemampuan tubuh kita mematikan sel-sel yang sakit. Sel yang sakit dalam tubuh kita, terima kasih. Sel yang sakit dalam tubuh kita itu akan jadi masalah. Jadi harus disapu. Otofagi itu adalah fungsinya membersihkan yang sakit-sakit itu. Kalau yang sakit itu harus dibunuh. Kenapa harus dibunuh? Karena kalau tidak dibunuh, yang sakit itu akan berubah menjadi kanker. Itu harus dibersihkan dengan otofagi. Otofagi ini terjadi karena kita memberikan sinar. Otofagi ini terjadi kalau kita berpuasa. Ini kebetulan Ramadan, kita berpuasa. Otofagi itu akan jalan, akan bergerak kalau kita melakukan olahraga, exercise. Jadi antara exercise dengan pemanfaatan ini dengan puasa, makanya ketika kemarin pertanyaan dari Bu Kiki waktu Zoom, dok ketika puasa ini gimana pemanfaatan alat? Kalau kita mau kombinasikan ini semua, nggak ada yang salah. Bisa diterima ya? Puasa, saya berjam-jam pakai multi laser, nggak ada kepayahan dengan puasanya. Malah yang terjadi adalah kita tidak ada kekurangan sama sekali. Vitalitas kita kuat. Ini lumpuh. Saya masih pulang dari Blitar masih dengan senang-senang aja. Masih dengan tenang. Besok akan jalan lagi. Ini cerita yang berbeda jadinya. Karena kita memanfaatkan puasanya, bahwa puasa itu pasti kita tidak akan sakit, kita akan kuat. Memanfaatkan exercise, saya tidak berhenti juga dengan jalan kaki. Memanfaatkan heat terapi yang ada, memanfaatkan cahaya. Nah cahaya yang sekarang ada apa? Ini saya bawa, tapi di dalam tas terus. Karena apa? Karena nggak ketemu listrik, kan harus colokin listrik dulu.
bisa diterima. Tapi kalau multi laser dan PMD itu kan anytime kita bisa pakai, tempelin aja lasernya. Belum pernah nyoba ya laser yang di sana dipakai dari sini. Mudah-mudahan bisa dipakai. Kalau bisa dipakai, ininya saja. Mohon maaf, saya tidak coba. Ininya sama nggak? Kayaknya sama. Kalau sama, multi laser. Laser yang ada di PMD itu bisa dipakai dengan papan. Oh enggak, Coba. beda. Ininya beda? Beda. Yakin? Oh, yakin. Yakin? Udah dicoba. Udah dicoba ya, pintar Bu Yani. Luar biasa. Tapi paling tidak ini, Bu Yani memang pelopor banget. Pelopor pertanyaannya luar biasa. Musuh-musuhnya Bu Yani juga luar biasa juga. Luar biasa berada mana hebat. Nah, saya ingin Bapak Ibu sekalian ini harus dipahami betul-betul. Kalau kita memakan cahaya, sekali lagi kalau kita memakan cahaya, berarti kita akan mendapatkan ya stres sensi sel kita itu tinggi sekali lah. Tidak ada cerita sakit ketika kita memanfaatkan cahaya. Nah, mudah-mudahan saya ada tambahan di sini. Saya kira tidak ada lagi nih. Pak Denny selesai, saya kira tidak ada. Semuanya literatur, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Kita tinggal mencari literatur. Kan ada pertanyaan sekarang, ada pertanyaan bagaimana terhadap mata. Ada keraguan-keraguan mata tidak boleh dilihat dan sebagainya seperti ini. Takutnya minta ampun kita melihat ke mata. Ya, sebetulnya kalau melihat dari videonya udah berani sekarang. Gini aja matanya nggak ditutup. Ya, paham ya? Kenapa? Karena tadi saya udah bilang, saya matahari aja saya lihat berlama-lama dengan matahari. Tapi Powo itu perusahaan besar, Powo itu 16 tahun. Dia nggak mau ada cerita jelek. Jadi ketika aturannya harus ditutup atau tidak boleh ke mata, ya kita tinggal tutup mata. Makanya tadi gambarnya adalah dengan penutup mata pada saat mau tidur. Pakai aja. Atau kita tutup mata kita. Ini udah terapi. Terapi glaukoma, terapi minus, terapi positif, terapi katarak itu bisa didapat. Keren. Boleh dong tepuk tangan. Nah, saya berusaha mencari literaturnya. Ternyata near infrared, berarti ini masuk light terapi yang kita bicarakan untuk berbagai penyakit mata. Dan hasilnya memang dapat lah. Kita tidak perlu ragu dari sini. Hasilnya saya dapat lagi seperti ini. Ini jurnal yang berbeda lagi. Betul-betul meningkatkan boost cerebral blood flow. Lain sampai ujung-ujungnya adalah ke berbagai penyakit mata. Boleh tepuk tangan ya. International Journal of Medical Sciences. Minus pada anak-anak miopia. Ini significantly di sini. 100% power significantly reduce miopianya. Jadi menurunkan minusnya si anak-anak tercinta kita karena menggunakan laser terapi atau sinar terapi. Di sini adalah red light terapi. Demikian juga dengan gangguan-gangguan pada otak, susunan saraf pusat dengan fotomodulasi dengan light terapi. Bapak, Ibu, teman-teman, meskipun ini adalah tulang tengkorak kita, cahaya itu nembus. Sekali lagi ya, meskipun ini tulang tengkorak, ini tulang tengkorak masuk dan akan mempengaruhi semua. Hasilnya sama dengan yang tadi. Yang dipengaruhi apa? Mitokondria. Yang dihasilkan apa? Antioksidan. Yang dihasilkan apa? Nitrik oksid. Tenaga ATP-nya. Semuanya akan menghasilkan yang sama untuk memperbaiki organ apapun organnya. Ini sedang bicara di otak. Boleh tepuk tangan? Ya. Ini yang menarik. Seluruh aspek. Jadi mau penyakitnya Alzheimer, mau penyakitnya demensia, mau penyakitnya Parkinson. Selesai Pak. Nyalakan ini. Ya. Biarkan pasien itu menikmati cahaya. Kita tinggal nunggu aja. Kita tinggal nunggu. Ya Allah, ya Tuhan, selesai. Mau 15 menit, mau 30 menit, mau 1 jam, silahkan nikmati. Setelah itu tinggalkan. Karena kalau melihat dari sini seluruh aspek diperbaiki, seluruh aspek yang ada di yang berhubungan dengan persarapan itu kan diperbaiki dengan cahaya. Ini yang saya katakan dahsyat. Ini literatur yang lain untuk penyakit pada otak. Ini glaukoma. Sekali lagi glaukoma nih. Tekanan intraorbita atau tekanan di bola matanya tinggi sekali sampai matanya nonjol dan tidak melihat juga, kebutaan bahkan. Ini hasilnya. Mohon maaf. Nah, kembali. Nah, ini hasilnya.
menormalkan intraorbital pressure. Ini jelas penjelasannya. Ini adalah tanpa, mohon maaf ya, ini adalah tanpa fotomodulasi, tanpa sinar. Di sini diberikan sinar. Seluruh aspeknya diperbaiki, termasuk yang tadi, meningkatkan, dan seterusnya. Keren. Ini adalah blue therapy terhadap luka. Bu Rika ada di sini. Bu Rika punya cerita gampang sekali. Ceritanya gampang lagi, kebetulan kayak gitu lagi. Mana Bu Rika mau berikan cerita? Sampai hebatnya seperti itu. Ini adalah untuk jerawat mild, moderate maupun severe. Kemudian bagaimana dengan pembesaran payudara dan pembesaran prostat? Saya cari. Ini pembesaran payudara diselesaikan dengan cahaya, ya. Terus kemudian ini adalah COVID. Saya kira tidak perlu dibahas COVID-nya lagi. Ini adalah kanker payudara dengan menggunakan fotodinamik terapi atau fototerapi. Ya. Kenapa? Warna terserah, mau biru boleh, mau merah boleh. Kebetulan berikutnya prostat. Ini hal yang sama, prostat juga dihasilkan. Ini pertanyaan yang barusan. Ini adalah pada kulit, ya, squamous cutaneous squamous cell carcinoma yang sulit banget. Kemudian diselesaikan dengan itu. Nah, ini yang pertanyaan sama Pak Handi tadi. Blue versus red pada kasus kanker. Ya, sekali lagi, mau pilih warna apa nih? Mohon maaf ya. Karsinoma. Saya nyalakan warna biru. Biru. Ya, atau saya ganti dengan magenta. Selain merah. Ini hasilnya. Mohon maaf. Thank you. Blue itu menghasilkan 98% keberhasilan. Yang red menghasilkan 93%. Jadi dua-duanya tinggi, Pak. Cum laude dua-duanya. Kita nggak usah ragu. Saya sangat jarang sekali pakai warna biru. Yang saya suka adalah merah magenta, karena di magenta itu lengkap. Kita bisa manfaatkan kombinasi antara merah dengan birunya bisa dilakukan di sana. Ya, saya kira tidak ada lagi masih. Ini pada kanker usus besar, langsung sebagai anti tumornya. Diabetes jangan disalahkan lagi, seperti yang tadi fotomodulasi diabetes saya kira. Nah, ini yang menarik. Light terapi setengah sampai 1 jam setiap pagi. Ya, selama 4 minggu di rumah, bukan di klinik, Pak. Ya, sekali lagi bukan di klinik tapi di rumah. Inilah keberhasilan. Jadi tidak datang ke klinik, tidak datang ke rumah sakit, tapi di rumah. What is that mean? Berarti memang alat ini everybody can do it, everybody can use it. Gak perlu ragu lagi bahwa ini adalah alat yang paling aman, yang paling tenang kita bisa gunakan. Ya, kemudian apa lagi? Ada lagi? Saya kira tidak ada lagi. Diabetes lagi. Oke, terima kasih. Siap. Sarkoma, kanker. Selesaikan ya. Ayo kita selesaikan ya. Sarkoma. Yuk kita selesaikan. Gak usah bicara apa-apa. Tadi udah bilang, biru boleh, merah boleh, mau magenta boleh. Enggak, maksudnya gini, maksud saya ya. Coba tolong disimak deh. Ya, saya bukan orang ahli, saya tidak ahli, tapi ketika makanya Pak Andi yang bagus pertanyaannya, Dok, posisinya di mana? Dok, kalau diabetes di mana? Karena ketika dibaca di sana semua literatur itu tidak detail ke sana. Apa artinya berarti? Kita harus menarik kesimpulan. Gak usah ragu. Yang penting kita pakai. Yang penting kita manfaatkan. Yang penting kita terpapar. Kalau perlu Pak, PMD atau PDP. Dua-duanya dipakai. Dua-duanya dipakai ya. Yang perupa dengan yang botak sama ya. Di sininya. Ya. Lakukan seperti ini. Saya nggak tahu di komentari sama siapa teman-teman semua. Dokter Setio kok rambut putihnya sekarang tambah berkurang. Saya nggak ngerti juga, tapi saya tidak jarang sekali melakukan ini. Yang saya sering lakukan adalah di muka atau di dada atau di tangan dengan multilaser dengan multilaser terapi itu saya lakukan. Tapi kalau di sini jarang sekali. Tapi memang ada perubahan, banyak perubahannya. Nah, rambut jadi lebih hitam.
Nanti lakukan ya Pak ya. Iya. Ayo kita lakukan dong.